Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan terkait tentang meta analisis. Kali ini kita menggunakan software yang gratis yang lain, yaitu JSP. Ya, sama seperti dengan video-video sebelumnya, ketika kita menggunakan software OpenMe maupun menggunakan software SPSS, ya, data yang kita gunakan masih sama, yaitu data studi misalnya, ya, antara penggunaan dua metode kurikulum merdeka maupun yang tidak, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada contohnya, cuman kalau di JSP kita butuh mencari yang namanya nilai dari efek size-nya. Jadi efek size-nya dan sel efek size-nya. Ini terserah carinya, bisa manual, pakai rumus-rumus manual, atau bisa juga kita namanya menggunakan beberapa software kayak tadi OpenMe ataupun SPSS ataupun pakai Excel saja juga bisa dengan menggunakan rumus efek size-nya. Nah, langsung saja kita input datanya. Jadi kita bisa copy datanya. Kita copy datanya dari si ini Excel-nya kita buka JSP. Nah, JSP kita new data, kita kopikan saja, kita klik kanan, kemudian kita pastekan saja seperti ini. Nah, datanya sudah, oke, ini salah masukinnya. Oke, kita undo dulu masukin datanya. Oke, kita buka yang baru saja JSP-nya. Nah, tadi ini sudah, ya. Oke, kita klik kanan. Tadi datanya kita copy, kita gunakan ini data yang baru, ya, kita gunakan data yang baru. Oke, kita klik kanan, paste, ya, kita pastekan. Nah, ini baru sudah masuk datanya, ya. Oke, sudah masuk datanya, kita bisa lihat sama seperti di software-software lainnya, ya. Nah, tinggal kita klik analyze di sini. Cuman perbedaannya kalau JSP ini dia berbasis internet, jadi tergantung kondisi dari internet kita, gitu ya. Tinggal kita cari saja meta analisis, ya. Ini meta analisis. Nah, kita klik, kemudian kita pilih yang meta analisis yang pertama, ya. Nah, di sini yang dibutuhkan itu adalah nih efek size-nya. Jadi kita langsung hanya butuh efek size saja sama standard error-nya. Jadi nggak bisa dari raw data tadi itu, gitu ya. Kemudian metodenya mau pakai apa nih? Biasanya pakai Der Simonian, gitu ya. Kemudian studi labelnya tadi studi, ya kan, penulis-penulisnya, gitu ya. Secara otomatis nih ada. Nah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, model ini signifikan dengan efek size sebesar 0,6 atau dikatakan moderat lah, ya, dan signifikan. Kemudian variasi yang terjelaskan ini ada tau kuadrat tuh sebesar di sini 0,84, sedangkan I kuadratnya itu 94%, ya, variasi yang bisa kita iniin. Nah, ini ada beberapa ukuran-ukuran statistik lainnya. Kalau kita misalkan mau buat ukuran-ukuran fit measure-nya, ya, forest plot-nya. Jadi forest plot-nya juga untuk melihat yang mana yang penelitian-penelitian itu yang dianggap sukses, misalnya, yang dianggap yang masih belum. Nah, ini sebagai ini 0, ya, ini pembandingnya 0. Berarti kalau 0 itu kan dia tidak negatif, ya, efeknya negatif di sini, artinya tidak baik lah metode yang baru. Kemudian yang paling bagus itu yang ini nih. Nah, terhadap di sini efek yang sangat besar, gitu. Jadi kalau kita berbicara di model meta analisis, ya, di dalam JSP ini lebih simple ketimbang dengan software lainnya, gitu. Demikian untuk menggunakan JSP, semoga bermanfaat. Kalau misalkan mau ditambahkan misalkan faktor, nanti bisa misalkan kayak by jenjang di sini subnya, ya, misalkan by jenjang, tambahkan saja faktornya di sini. Nah, nanti kita bisa lihat per masing-masing, ya, per masing-masing efek untuk yang universitas maupun untuk efek yang bersifat nah, ini jenjangnya, apakah jenjang juga berpengaruh terhadap penerapan kurikulum itu. Nah, di sini bisa kita lihat nilai probabilitanya, kemudian si ininya juga akan dibagi, ya, menurut jenjangnya. Nah, ini forest plot-nya juga
juga akan kita bisa lihat nih yang warna ininya. Demikian untuk menggunakan JSP, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.